Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan saya Sharon, dengan abang saya di sini, Ya. Abang Wik. Ya. Apa kabar Bang Wik? Baik, bagaimana Alhamdulillah. kabar juga Mbak Sharon? Alhamdulillah baik juga. Ya, bagaimana? Eksis terus nih ya Bang ya? Ya, alhamdulillah selalu. Alhamdulillah ya. Jadi gini Bang, ini pertemuan kita ini aku bincang-bincang sedikit Bang. Oke, nggak Boleh ya, masalah. Bang, ya? Minta waktunya? Nggak masalah. Oke. Jadi gini Bang, sejak kapan nih Bang Wik berkesenian nih? Oh, bisa dikatakan berkesenian ya sejak SD ya. Udah lama. Jadi pada waktu itu kan biasalah kalau di Indonesia itu kan setiap HUT kemerdekaan selalu ada acara 17-an, ya kan? Betul. Nah, itu biasanya kan ada acara lomba gitu kan. Lalu juga ada pentas Macam-macam seni, lomba, ya, hiburan ya. misalnya kayak gitu kan. Betul. Nah, pada waktu itu aku inilah ikutan. Sebetulnya belum apa-apa, aku juga hanya sekedar ikutan aja. Aku inget itu. Partisipasi ya Bang ya. Aku inget itu dulu ada pembacaan puisi dari seniorku ya. Itu judulnya Khotbah. Itu karya W.S. Rendra. Dan aku belum ada peran di dalamnya di sana, cuma ikut-ikutan. Aku disuruh jadi jadi bangku atau kursi. Disuruh jongkok begitu, seakan-akan seperti kursi. Tujuannya apa? Itu pembaca puisi, dia mengeksplor, akhirnya apa? Kita dijadikan kursi atau sebagai batu di dalamnya. Aku ingat. Abang objeknya jadi kursi gitu ya? Cuma itu aja, peranku hanya itu aja, nggak lebih. Nah, dari situ sebetulnya awalnya kita mulai pentas di RW pada waktu itu. Di sana biasanya kan malam minggu di acara pentas seni dan budaya di lingkungan RW. Lanjut lagi nih Bang ya. Santai ya Bang ya. Oke. Terus mengapa Anda tuh memilih atau memutuskan jadi seniman? Saya nggak pernah memilih atau memutuskan. Itu biarkan saja seperti air mengalir. Karena saya juga nggak pernah misalnya bercita-cita menjadi seniman. Karena ya dulu aku suka banget sebetulnya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebetulnya di generasiku dulu, aku maunya sekolah di SMP gitu. Tapi orang tua maunya aku sekolah di SD. Pada waktu itu kan ada tahun 70-an masih. Itu sekolah teknik gitu. Aku ngambil jurusan mesin umum di sana. Kerjaannya ngikir sebetulnya. Ada yang disebut kerja bangku diistilahkan. Kerjaannya ngikir aja gitu. Kerjaannya ngikir, tapi di satu sisi aku lebih suka mempelajari bahasa Indonesia gitu. Mempelajari bahasa Indonesia ya, walaupun sebetulnya aku di SD. Jadi ini rupanya juga menjadi dasar juga ya. Jadi sampai saat ini aku juga masih ingat itu apa yang disebut plastis bahasa, misalnya apa sih itu diftong gitu ya, masih ingat juga. Ada guruku namanya Bu Budi dulu itu, guru bahasa Indonesia aku. Nggak tahu kenapa dia sangat sayang sama aku pada waktu itu.
mungkin itu juga awal aku menyukai dengan dunia seni gitu. Kita lanjut lagi nih Bang. Terus suka dan dukanya selama Abang jadi seniman? Suka duka ya tentu pasti ada ya. Iya. Suka duka gitu. Kita bicara sukanya tentu menyenangkan karena dengan seni ini aku juga bisa Ekspresi. merasa bisa happy lah gitu ya, happy. Terus juga dari sana juga aku bisa mengucapkan terima kasih juga dari seni gitu. Itu senangnya lah. Ya. Tapi awal keberangkatan bahkan sampai saat ini juga masih kita menikmati juga dukanya gitu. Misalnya Dukanya apa tuh Bang? Boleh nih. misalnya Biar contoh jadi ya. acuan bagi yang penerus-penerus kita nih Bang. Contoh berbicara, aku mulai kan bersamaan antara sastra dengan teater. Makanya aku juga dengan teater, aku juga belajar teater, aku juga juga jadi anggota teater, juga jadi pemain teater gitu. Tahun 70-an atau kira-kiranya tahun 77 aku udah masuk di teater Kerikil di Kemayoran pada waktu itu. Sebelum pada akhirnya aku merambah juga teater di lingkungan tim dengan teater Adindanya pada waktu itu ya, aku masuk teater Adinda remaja pada waktu itu. Yang pertama kali Mas Rizal itu dia membuat teater, grup teater namanya Teater Magi Adinda. Aku termasuk anggota teater yang pertama, gitu, yang pertama. Nah, itu. Kita kembali lagi, kita bicara dukanya. Saat lagi aku berangkat belajar teater atau latihan teater di teater Kerikil itu di Kemayoran, aku sebetulnya jauh rumah. Jauh rumah. Ini di Balai Warga, Kecamatan Kemayoran, di Gunung Sari Selatan, kira-kiranya di Jalan Angkasa. Nah, sedangkan rumahku sebetulnya tempat tinggalku di Cempaka Putih Utara, jadi jauh sih sebetulnya. Gitu. Nah, seringkali aku kan jalan kaki. Oh iya, jadi itu dukanya. Itu gila kalau kita ingat-ingat itu. Gila itu. Jadi aku berangkat sore, latihan kurang lebihnya jam 8, bisa sampai malam atau pagi. Sampai rumah seringkali pagi, itu jalan kaki. Gitu. Tapi enjoy aja gitu Bang. Enjoy. Terus juga pada waktu itu kan kendaraan kan masih agak sulit juga. Sementara ekonomi kita juga belum bisa berbuat apa-apa gitu. Begitu juga misalnya pernah aku habis pentas misalnya di Ramangun itu, di Universitas Indonesia itu, di Fakultas Hukumnya kan dulu di Ramangun. Saat habis pentas juga nggak ada kendaraan apa, dari sana pulang juga itu jalan kaki. Itu seringkali seperti itu. Bahkan misalnya kalau aku ke tim itu juga sering pulang pergi jalan kaki. Tapi tetap semangat gitu Bang ya? Semangat selalu, dan itu berbicara sebuah proses. Mungkin itu dukanya, tapi sukanya ya kita senang aja, kita nikmatin, dan sampai saat ini juga kita nikmatin gitu. Pokoknya top deh. Oke Bang, kita lanjut. Nah, terus ini harapan kedepannya nih Bang, khususnya untuk ya yang generasi muda penerus lah, pesannya apa gitu? Ya tentu banyak orang bahwa kesenian itu memang tidak bisa menjadi sandaran hidup ya banyak orang, tapi kita ambil hikmahnya saja bahwa dari kesenian kita banyak
proses, kita banyak pentas, memunculkan sesuatu apa yang disebut keberanian. Apa itu? Keberanian untuk tampil. Oke. Ya. Kesuksesan seseorang menurut saya dimulai dari keberanian untuk tampil. Gitu. Seseorang misalnya tidak berani untuk tampil, tampaknya akan sulit, akan sulit untuk berkembang kalau menurut saya pribadi. Sehingga dibutuhkan istilahnya keberanian itu sendiri untuk sukses. Apalagi misalnya dari generasi ke generasi, genrenya itu kan juga situasinya bisa berbeda gitu, nggak sama, tantangannya pun berbeda, zamannya berbeda gitu. Jadi dibutuhkan, tetap menurut saya keberanian itu harus ada, keberanian untuk tampil gitu. Tempo-tempo misalnya seringkali kalau saya misalnya mengajar, ada siswa yang banyak tanya, itu adalah suatu keberanian. Dan biasanya ya kalau dulu kan orang-orang tua kita suka mengatakan orang yang banyak bertanya bodoh. Salah sebetulnya. Justru orang atau anak yang banyak bertanya itu pintar. Iya, karena keingintahuan dia gitu apa sih gitu, apa-apa. Sehingga saya sering kali kalau misalnya ngajar itu selalu bawa misalnya hadiah-hadiah tertentu. Katakanlah misalnya apakah dalam bentuk coklat atau apa, sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang banyak bertanya. Artinya keberanian itu yang kita hargai. Itu. Jadi tentu kalau kita bicara saran buat generasi yang akan datang, ya tentu kalau berbicara cita-cita, ya memang kalau di seni itu kan tidak menjanjikan, tapi seni itu bisa menjadi warna dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Itu juga bisa menjadi batu loncatan. Gitu. Bisa menjadi batu loncatan. Tentu kita juga harus baik menghadapi masa depan itu sendiri. Bukan hanya di seni aja sih sebetulnya. Setiap genre kan selalu ada peluang dan tantangan kan gitu. Kalau kita pakai teori SWOT gitu. Oke deh. Gitu aja. Terima kasih waktunya Bang. Sukses selalu untuk Mbak Siren ya. Bagus juga ya. Sukses selalu. Semuanya para sahabat yang juga yang menyaksikan nih ya. Kita udah ngobrol banyak dengan Bang Wi, senggangannya untuk generasi penerus juga punya semangat untuk terus berkarya. Saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi.